Bismillahirrahmanirrahim. Rancangan Undang-Undang Pertanahan adalah sebuah niat mulia dalam rangka mewujudkan keadilan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kondisi penguasaan lahan sekarang rasio Gininya sangat buruk. 1%, masyarakat menguasai 67% tanah di Indonesia. Sementara demikian banyak rakyat kecil khususnya tidak memiliki 100 meter persegi tanah pun. Sementara ada satu perusahaan mendapat HGU, hak guna usaha, sampai 2 juta hektar. Kondisi ini harus diperbaiki. Rancangan Undang-Undang Pertanahan niatnya seperti itu. Bukan cuma itu. Di rancangan Undang-Undang Pertanahan ini kita juga ingin menyatukan administrasi namanya Single Land Administration System, sehingga pengelolaan administrasi pertanahan menjadi satu pintu. Sampai saat ini kita belum memiliki one map policy of the land, ya. Penguasa peta satu bidang tanah dengan satu peta kebijakan, satu peta. Kementerian Kehutanan punya peta sendiri, BPN punya peta sendiri yang kadang-kadang nggak sinkron. Peta Kehutanan jauh lebih lama, zaman kolonial, petanya BPN zaman dalam beberapa kasus, petanya pertanahan berbeda dengan petanya kehutanan. Nah, ini menimbulkan masalah. Bukan cuma itu, kita juga ingin mengubah dari tadinya sel-sel negatif, setiap kita wajib daftar dulu, sekarang jadi sel-sel positif. Kita sudah punya secara umum, kalau ada yang gugat baru batal. Dengan demikian, ada kepastian hukum. Bahkan di rancangan undang-undang ini niatnya sudah 5 tahun ditetapkan, tidak boleh ada lagi sengketa. Nanti kalau ada, tidak dalam bentuk penguasa lahannya bermasalah, tetapi ada lembaga yang akan memberikan ganti rugi, tidak dalam bentuk tanah. Tanahnya sudah positif. Nah, karena itu niat mulia undang-undang ini PKS sangat mendukung, apalagi Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 perlu untuk diperbaiki. Singapura punya niat swasembada pangan tahun 2030. Kita berpikir bagaimana mungkin small tiny island, negeri kecil, kok bisa swasembada pertanian atau pangan. Rupanya mereka bukan berpikir lagi tentang land, tentang tanah. Mereka berpikir tentang space, tentang ruang. Kalau tanah terbatas, kalau space, atasnya, bawahnya, demikian luas. Nah, kita di undang-undang ini juga paradigmanya bukan cuma land, tapi mulai space. Nah, karena itu undang-undang ini baik. PKS terlibat penuh dalam pembahasan, namun 2 bulan terakhir ada perubahan kebijakan di pemerintah, ada ampres baru, amanat presiden yang baru menyertakan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, termasuk memasukkan Kementerian Perikanan, ya, sehingga tiba-tiba wajah undang-undang ini berubah. Yang tadinya ada pembatasan lahan secara spesifik dalam batang tubuh, perkebunan maksimal 10.000 hektar, kalau tidak nanti tidak buat tanah negara. Belakangan pasal-pasal ini banyak yang disederhanakan, lebih fleksibel, diberikan kewenangan kepada menteri dengan M huruf besar, dalam hal ini Kementerian ATR BPN untuk mengelolanya. Ada banyak kewenangan diberikan kepada menteri, ada banyak aturan yang nanti akan dibuat peraturan pemerintahnya. Kami berpendapat pada akhirnya ini sangat tidak positif. Nah, karena itu kami, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, akhirnya sepakat untuk menunda agar pembahasan RUU Pertanahan ini menjadi pendalaman yang lebih dalam, ditunda pada periode yang akan datang. Itu sesudah mencermati bahwa rancangan undang-undang ini mulai bergeser, apalagi teman-teman KPA, teman-teman organisasi massa, organisasi keumatan juga masuk ke dalamnya, sehingga kita agak khawatir penetapan cepat-cepat undang-undang ini justru nanti akan membuat terwujudnya keadilan pertanahan jauh dari yang kita harapkan. Begitu.